Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah Etika Profesi dengan tema Tinjauan Regulasi Kejahatan di Internet. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Izra Arya Wardana dengan NIM 225 150 207 111 080. Perkenalkan, nama saya Federico Roberto dos Santos dengan NIM 22515 020101111043. Perkenalkan, nama saya Sofia Izes Jauza dengan NIM 225 150 207 111 086. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hilalati Sumarno dengan NIM 225150207111083. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa hal-hal yang ada di presentasi kami, yaitu yang pertama latar belakang dan permasalahan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perdagangan elektronik atau e-commerce menjadi fenomena yang tak terelakkan. Perdagangan ini mencakup berbagai kegiatan seperti pembelian, penjualan, dan pertukaran barang atau jasa melalui internet. Keuntungan dan efisiensi yang ditawarkan oleh perdagangan elektronik menjadi daya tarik utama, namun pada saat yang bersamaan tantangan baru muncul, termasuk meningkatnya kasus kejahatan internet yang terjadi di dalamnya. Era digital membawa manfaat besar, tetapi dengan begitu juga membuka pintu bagi kejahatan cyber yang semakin canggih. Dalam konteks ini, kebijakan penegakan hukum menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan cyber dan melindungi masyarakat dari ancaman cybercrime. Next. Perdagangan elektronik membuka pintu bagi pelaku kejahatan untuk melakukan berbagai tindakan kriminal seperti pencurian identitas, penipuan online, dan serangan terhadap sistem keamanan. Artikel ini merinci resiko-resiko dan mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul sehubungan dengan perlindungan konsumen, privasi data, dan penegakan hukum terkait perdagangan elektronik. Next. Dengan kurangnya lembaga penegakan hukum yang khusus mengatasi cybercrime, virtual police muncul sebagai kekuatan penegakan hukum yang berfokus pada dunia maya. Artikel ini mencoba memberikan pemahaman mendalam tentang peran virtual police, metode investigasi yang mereka gunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam menanggapi ancaman cyber. Kejahatan cyber tidak hanya mengancam keamanan sistem, tapi juga merugikan individu dan entitas bisnis. Selanjutnya yaitu permasalahan. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia. TIK telah mempermudah berbagai aktivitas manusia, termasuk dalam bidang perdagangan. Perdagangan elektronik atau e-commerce telah menjadi salah satu tren dalam dunia perdagangan, terutama di Indonesia. Namun, perkembangan e-commerce juga diiringi dengan peningkatan kejahatan cyber, atau yang lebih dikenal dengan cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Cybercrime dapat mengancam berbagai aspek kehidupan, termasuk keamanan data pribadi, keuangan, dan infrastruktur vital. Berdasarkan data dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, jumlah kasus cybercrime di Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 1,3 miliar kasus cybercrime di Indonesia. Jumlah ini meningkat sebesar 120% dari tahun sebelumnya. Peningkatan kasus cybercrime di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya penggunaan TIK, kurangnya kesadaran masyarakat akan keamanan cyber, keterbatasan sumber daya dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani cybercrime. Problematika cybercrime dalam perdagangan elektronik. Cybercrime dalam perdagangan elektronik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain, pertama, pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi merupakan salah satu bentuk cybercrime yang paling sering terjadi dalam perdagangan.
perdagangan elektronik. Data pribadi yang dicuri dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti penipuan, pemerasan, dan pencurian identitas. Yang kedua, penyebaran informasi palsu. Penyebaran informasi palsu merupakan bentuk cybercrime yang dapat merugikan masyarakat. Informasi palsu yang disebarkan dapat berupa berita bohong, iklan palsu, atau penipuan. Yang ketiga, terdapat pembajakan situs web. Pembajakan situs web merupakan bentuk cybercrime yang dapat mengganggu aktivitas perdagangan elektronik. Situs web yang diretas dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, menyebarkan malware, atau melakukan serangan cyber lainnya. Lalu terdapat ransomware. Ransomware merupakan bentuk cybercrime yang dapat mengancam data pengguna. Ransomware adalah malware yang mengunci data pengguna dan meminta tebusan untuk membuka kuncinya. Next. Problematika penegakan hukum cybercrime. Penegakan hukum cybercrime di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain kurang memadainya regulasi. Regulasi yang mengatur cybercrime di Indonesia masih belum memadai. Yang kedua, kurangnya sumber daya dan kemampuan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di Indonesia masih memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan dalam menangani cybercrime. Yang ketiga, kerjasama internasional yang belum optimal. Kerjasama internasional dalam penanganan cybercrime masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan regulasi dan budaya hukum antar negara. Pustaka, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk pada bidang komersial. E-commerce telah menjadi tren penting dalam dunia perdagangan khususnya di Indonesia. Namun, seiring berkembangnya perdagangan elektronik, cybercrime yang merupakan kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin meningkat. Kejahatan dunia maya dapat mengancam banyak aspek kehidupan, termasuk keamanan data pribadi, keamanan finansial, dan infrastruktur penting. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara, jumlah kasus kejahatan siber di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, terdapat 1,3 miliar kasus kejahatan cyber di Indonesia, meningkat 120% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya kejadian kejahatan siber di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, di antara lain meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber, serta terbatasnya sumber daya dan kemampuan penegakan hukum dalam memerangi kejahatan siber. Kejahatan dunia maya dalam e-commerce menyebabkan beberapa masalah, yaitu seperti pencurian data pribadi, penyebaran informasi palsu, pembajakan situs web, dan ransomware. Pencurian data pribadi adalah salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang paling umum di e-commerce. Data pribadi yang dicuri dapat digunakan untuk berbagai kepentingan tertentu, seperti penipuan, pemerasan, dan pencurian identitas. Penyebaran informasi palsu merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang dapat merugikan masyarakat. Informasi palsu dapat berupa berita palsu, iklan palsu, ataupun penipuan. Membajakan situs web merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang dapat mengganggu aktivitas e-commerce. Situs web yang diretas dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, menyebarkan malware, atau melakukan serangan dunia maya lainnya. Ransomware merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang dapat mengancam data pengguna. Penegakan hukum kejahatan siber di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti belum memadainya regulasi, terbatasnya sumber daya dan kemampuan lembaga penegak hukum, serta belum optimalnya kerjasama internasional. Peraturan yang mengatur kejahatan siber di Indonesia saat ini masih bersifat umum dan belum mencakup seluruh aspek kejahatan siber.
lembaga penegak hukum di Indonesia masih memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan dalam menangani kejahatan siber karena kurangnya anggaran, kurangnya tenaga ahli, dan kurangnya peralatan yang memadai. Kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan siber masih kurang optimal karena adanya perbedaan peraturan dan budaya hukum antar negara. Lalu untuk bagian yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Perkembangan kasus cybercrime di Indonesia merupakan tantangan serius yang memerlukan respon holistik dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional. Untuk menanggapi permasalahan ini, perlu dilakukan koordinasi yang lebih erat melalui pembentukan forum kerjasama yang efektif. Forum tersebut dapat menjadi wadah untuk pertukaran informasi terkini mengenai serangan cyber dan teknik keamanan terbaru. Next. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keamanan cyber menjadi esensial. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan intensif dan sertifikasi untuk memastikan bahwa para profesional keamanan cyber memiliki pemahaman mendalam tentang taktik kejahatan cyber yang terus berkembang. Next. Selanjutnya, investasi dalam infrastruktur keamanan cyber nasional menjadi kunci untuk meningkatkan daya tangkal terhadap serangan cyber yang semakin canggih. Ini mencakup peningkatan teknologi keamanan dan pembentukan tim respon keamanan cyber yang handal. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Indonesia dapat lebih efektif menangani tantangan yang terus berkembang di ranah cybercrime. Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan keamanan cyber yang kokoh dan dapat melindungi informasi sensitif dari ancaman cybercrime. Next. Terkait permasalahan cybercrime dalam perdagangan elektronik, kesadaran dan tindakan preventif masyarakat menjadi faktor krusial untuk melindungi diri dari ancaman cybercrime. Perlu ditingkatkan kampanye penyuluhan dan edukasi publik guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan risiko keamanan cyber yang dapat terjadi saat bertransaksi online. Kesadaran ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perdagangan elektronik tanpa khawatir akan potensi ancaman. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di Indonesia, terdapat regulasi yang melindungi konsumen dalam transaksi elektronik. UU ITE nomor 11 tahun 2008 pada pasal 9 bab 3 UU ITE menetapkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen dan produk yang ditawarkan. Dengan adanya undang-undang tersebut, konsumen memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait transaksi elektronik. Solusi konkret dapat ditemukan melalui penggunaan perangkat lunak keamanan yang mutakhir dan pembaruan sistem secara teratur. Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan perlindungan saat bertransaksi online, tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap serangan cyber. Selain itu, penting bagi pembeli online untuk menjadi selektif
adalah memilih situs web yang aman dan hanya melakukan transaksi di platform yang terpercaya. Pemahaman praktik keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan perlindungan informasi pribadi juga harus diterapkan secara konsisten oleh masyarakat. Pendidikan dan promosi praktik keamanan cyber menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan perdagangan elektronik yang aman, dapat dipercaya, dan mendukung pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia. Peningkatan penegakan hukum merupakan langkah krusial untuk memberikan efek jera kepada pelaku cybercrime. Dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, di Indonesia terdapat regulasi yang menciptakan landasan hukum untuk menanggulangi kejahatan cyber. Bab 5 pasal 17 sampai dengan pasal 22 UU ITE menciptakan aturan baru di bidang transaksi elektronik, memberikan perlindungan bagi konsumen, dan mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan karakteristik transaksi online. Next. Namun, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan investasi dalam peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Mereka perlu memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi informasi, metode penyelidikan, dan analisis forensik digital. Revisi regulasi dan undang-undang yang relevan dengan perkembangan teknologi menjadi hal penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat. Selain itu, kerjasama internasional juga perlu ditingkatkan, mengingat sifat kejahatan siber lintas batas. Dengan menerapkan hukuman yang tegas dan sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan, diharapkan dapat menciptakan efek jera yang signifikan. Selain peran aparat penegak hukum, keberadaan virtual police atau polisi virtual juga menjadi aspek penting dalam mengatasi cybercrime. Virtual police dapat berperan dalam pemantauan online, mendeteksi potensi serangan siber, dan memberikan respon cepat terhadap kasus-kasus kejahatan internet. Dengan demikian, kolaborasi antara aparat penegak hukum dan virtual police dapat memperkuat upaya dalam menekan tingkat kejahatan internet di Indonesia. Kesimpulan, perkembangan pesat teknologi informasi dan perdagangan elektronik di Indonesia membawa manfaat besar, tetapi juga menghadirkan tantangan serius terkait kejahatan siber atau cybercrime. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk, seperti pencurian data pribadi, penyebaran informasi palsu, pembajakan situs web, dan ransomware. Tingginya jumlah kasus cybercrime di Indonesia menjadi perhatian serius, memerlukan respon holistik dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional. Next. Selain itu, kesadaran dan tindakan preventif masyarakat menjadi faktor penting dalam melindungi diri dari ancaman cybercrime. Kampanye penyuluhan dan edukasi publik perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan risiko keamanan siber saat bertransaksi online. Peraturan yang melindungi konsumen seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE memberikan dasar hukum yang penting. Namun, perlu ada revisi regulasi dalam undang-undang yang relevan dengan perkembangan teknologi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Peningkatan penegakan hukum dapat menciptakan efek jera pada pelaku cybercrime. Ini melibatkan investasi dalam peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembaruan regulasi, dan kerjasama internasional yang optimal. Keberadaan virtual police atau polisi virtual juga menjadi aspek penting dalam mengatasi kejahatan cyber, memperkuat pemantauan online, mendeteksi potensi serangan siber, dan memberikan respons cepat terhadap kasus-kasus kejahatan internet. Dengan demikian, kolaborasi antara aparat penegak hukum dan virtual police dapat menjadi kunci dalam menekan tingkat kejahatan internet di Indonesia.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.